Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee menekankan pengalaman akan Kristus sebagai hayat dan keesaan praktis kaum beriman. Dia teguh dalam keyakinannya bahwa tujuan Allah bukanlah sektarianisme yang sempit, melainkan tubuh Kristus. Melalui berita-berita dalam pelajaran hayat ini, dia menekankan pentingnya bagi kita untuk bertumbuh dalam hayat dan berfungsi sebagai orang Kristen sehingga tubuh Kristus dapat terbangun. Kami akan memberikan Anda bagian kutipan dari ministrinya hari ini beserta beberapa komentar kami. Sekarang mari bergabung dengan program hari ini. Radio adalah tentang komunikasi. Tetapi komunikasi jenis apa yang Anda terima dari radio? 1 Korintus 2 ayat 13 mengatakan, "Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh." Kita berada dalam pelajaran hayat yang sangat istimewa hari ini, dan judulnya adalah dengan perkataan rohani, menerangkan hal-hal rohani kepada orang-orang yang rohani. Saudara Petrus juga telah bergabung bersama kita untuk program hari ini. Saudara Petrus, selamat datang kembali pada program pelajaran hayat ini. Terima kasih banyak Saudara Aldo. Senang sekali bisa berada di sini, karena kita berada pada poin yang sangat penting mengenai hal-hal rohani yang dikomunikasikan dengan perkataan rohani. Ketika saya sedang mempertimbangkan program ini, Saudara Petrus, saya rasa mungkin program ini salah satu program yang paling penting yang pernah kita kerjakan. Karena program ini menjamah inti dari apa yang dibahas dalam ministri ini. Bukan membicarakan hal-hal yang dangkal, melainkan membicarakan hal-hal rohani, hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi Allah. Sebelum kita membahasnya, Saudara Petrus, mungkin Anda bisa memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang kita maksud dengan kata rohani ini. Kita tidak sedang membicarakan hantu atau sesuatu yang tidak jelas, bukan? Rohani bukanlah seperti yang dipikirkan banyak orang. Mereka mengira rohani adalah sesuatu yang berhubungan dengan setan atau hantu. Tetapi ini sama sekali bukan seperti itu. Manusia itu memiliki roh. Menurut ajaran Alkitab, manusia terdiri dari 3 bagian. Dia memiliki tubuh yang dibentuk dari debu tanah. Dia memiliki roh yang terbentuk dari nafas Allah yang dihembuskan ke lubang hidung manusia. Dan manusia juga memiliki jiwa yang adalah persona atau pribadinya. Jiwa ini dihasilkan dari kombinasi antara roh dan tubuh. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah tentang roh manusia. Dan juga kita berbicara tentang roh Allah. Allah yang adalah roh itu masuk ke dalam roh manusia, sehingga manusia memiliki pemahaman rohani, karena Allah yang adalah roh itu telah tinggal di dalam roh manusia. Amsal 20 ayat 7 berkata, "Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya." Bahasa Ibrani kata roh manusia ini sama dengan kata nafas hidup yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 7, di mana Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Kata roh manusia di dalam kitab Amsal dan kata nafas hidup di dalam kitab Kejadian, keduanya mengacu pada makna yang sama dalam bahasa Ibrani. Namun, ada juga orang yang tidak setuju bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Mungkin mereka belum melihatnya. Saya tahu ada ajaran populer yang disebut doktrin dikotomi manusia. Artinya manusia hanya terdiri dari 2 bagian. Tapi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 menjelaskan dengan sangat jelas bahwa manusia memiliki 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Manusia memiliki roh adalah fakta yang sangat penting yang perlu kita lihat hari ini. Bahkan saat kita membaca Alkitab pun, kita harus tahu bagaimana menggunakan roh kita. Baiklah, Saudara Petrus, mari kita mendengarkan kutipan Saudara Witness Lee dari pelajaran Hayat 1 Korintus, buku volume 1, berita ke-17. It is famous in history. Orang-orang Yunani terkenal dengan olahraga dan filsafat mereka.
olahraga adalah untuk melatih dan mengembangkan tubuh, dan filsafat untuk mengembangkan pikiran. Hari ini juga terdapat suatu penekanan yang kuat atas pengembangan tubuh dan pikiran. Namun, roh sama sekali diabaikan. Kaum beriman di Korintus tahu bagaimana melatih tubuh dan pikiran, namun mereka tidak tahu apa-apa tentang roh manusia. Karena itu, dalam ayat 11, Paulus mengajar mereka tentang roh dan mengatakan bahwa roh manusia mengetahui hal-hal manusia. Mereka yang tidak melatih roh manusianya tidak bisa mengetahui hal-hal yang terdapat dalam diri manusia dengan sempurna. Sebagaimana hanya roh manusialah yang mengetahui hal-hal manusia, demikian pula hanya roh Allah yang mengetahui hal-hal Allah. Paulus menghendaki kaum beriman di Korintus mengetahui bahwa sebagai manusia, mereka memiliki satu roh untuk mengetahui hal-hal manusia. Dan sebagai kaum beriman di dalam Kristus, mereka telah menerima roh Allah untuk mengetahui hal-hal yang dikaruniakan oleh Allah dengan cuma-cuma. Orang-orang Kristen di sana kekurangan pengetahuan yang tepat tentang kedua roh ini. Mereka mempunyai pikiran yang tajam dan jiwa yang kuat, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki roh manusia. Tambahan pula, mereka mengabaikan roh Allah yang telah mereka terima. Jadi, dalam ayat 11-12, Paulus mengingatkan mereka tentang kedua roh ini. Saudara Petrus, hari ini kita berbicara tentang orang Yunani yang menekankan latihan fisik tubuh mereka dan mengembangkan jiwa mereka. Ini berbeda dengan penekanan Allah dalam penekanan Paulus di 1 Korintus pasal 2. Di sana penekanannya adalah pada perkara roh dan pada menjadi manusia yang rohani. Anda sudah memiliki pengalaman cukup lama dalam hal ini. Bagaimana perspektif Anda tentang hal ini? Baiklah Saudara Aldo, saya harus mengakui bahwa dahulu selama bertahun-tahun, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang Kristen, saya tidak pernah tahu bahwa saya memiliki roh. Saya menerima segala sesuatu dengan pemahaman mental saya, dan segala sesuatu dikomunikasikan kepada saya melalui hikmat manusia. Baru setelah saya datang kepada ministry ini, saya dibawa kepada terang bahwa saya memiliki roh, dan roh saya telah diundi oleh Roh Kudus. Jadi, saya memiliki dua roh, roh ilahi dan roh insani. Dahulu saya tidak pernah tahu bagaimana melatih roh saya, tapi terang dari ministry ini membantu saya untuk mengetahui bagaimana melatih roh saya. Sebelumnya, saya kadang-kadang menjamah roh saya secara tidak sengaja. Misalnya, ketika saya dilahirkan kembali, saya menerima hayat ilahi di dalam roh saya. Ketika membaca firman, saya juga kadang-kadang menjamah roh saya. Tetapi saya tidak menyadarinya. Ini seperti menekan tombol lampu secara tidak sengaja. Lampu itu menyala sebentar, lalu padam lagi. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ini mungkin akan menjadi perkataan yang baru bagi banyak pendengar hari ini, Saudara Petrus, yaitu roh insani atau roh manusia. Bahkan tadi disebutkan tentang melatih roh. Apakah menurut Anda hal itu adalah istilah asing bagi banyak pendengar? Saya rasa program pelajaran hayat Alkitab bersama Witness Lee ini sudah berlangsung cukup lama. Sudah ada semakin banyak orang yang menyadari fakta bahwa kita memiliki roh manusia. Karena kata-kata rohani itu digunakan untuk mengkomunikasikan hal-hal rohani. Maka orang yang menerimanya akan menyadari bahwa ada sesuatu yang di luar pemahaman alamiah, sesuatu yang lebih dalam daripada pikiran manusia. Ini adalah sesuatu yang berada di dalam roh manusia. Ada sebuah lagu yang saya dengar ketika pertama kali saya mengikuti ibadah bersama ministry ini. Di dalam lagu itu ada perkataan, ada hidup yang lebih dalam daripada pikiran kita. Dapat dialami manusia namun sangat ilahi. Saat itu saya berpikir, wah luar biasa, ada hidup yang lebih dalam daripada pikiran kita. Dan kemudian saya menemukan bahwa ini adalah
perkara menjamah roh kita, melatih roh kita untuk menemukan Kristus. Kita tidak akan pernah dapat menemukan Kristus jika kita selalu hanya berada di alam mental kita. Benar, ini jauh lebih dalam daripada pemahaman mental kita. Saya rasa definisi sederhana tentang melatih roh adalah mengontak Tuhan. Dapatkah Saudara Petrus menjelaskan apa melatih roh itu? Apakah itu mengontak Tuhan, mengasihi Tuhan, atau berdoa? Ya, semuanya itu berhubungan dengan melatih roh. Tapi sebenarnya Anda hanya perlu memanggil Tuhan, Tuhan Yesus, rohku. Maka Anda akan menjamah roh Anda. Bukan mengatakan Tuhan Yesus, pikiranku, tapi katakanlah Tuhan Yesus, rohku. Paulus juga melakukan hal ini. Dia berkata, Allah yang aku layani dengan rohku. Dia tahu bahwa dia sedang melatih rohnya. Dan tentu saja perkataannya benar-benar membawa semua terang ini kepada kita. Jadi kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada pikiran kita. Pikiran kita penuh dengan filsafat, penuh dengan hikmat alamiah, bahkan penuh dengan hal-hal yang berdosa. Tetapi ketika kita melatih roh kita, realitas Allah menjadi milik kita. Mungkin ada yang merasa sulit memahami bagaimana melatih roh itu. Tetapi saya rasa sedikit banyak kita bisa menjamahnya. Satu ayat lain yang muncul di benak saya adalah Paulus melatih dirinya untuk memiliki hati nurani yang murni. Hal ini juga melatih roh kita. Ya, betul sekali. Kita perlu memahami hati nurani adalah bagian dari roh kita, bahkan bagian utama dari roh kita. Kita akan melanjutkan ke bagian kutipan Witness Lee berikutnya. Dan bagian ini benar-benar membawa kita ke inti dari ministry kita. Dan ini sangat penting, terutama bagi pendengar yang mengira bahwa pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee adalah program yang terlalu sulit untuk dipahami. Saya rasa bagian kutipan Witness Lee ini selanjutnya ini akan sangat membantu. Verse 13. Which things Dalam ayat 13, Paulus melanjutkan perkataannya tentang hal-hal yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Kaum beriman di Korintus membicarakan tentang Kristus bukannya dengan kata-kata rohani, melainkan dengan kata-kata filsafat dan hikmat Yunani. Sebagai akibatnya, mereka memberi kesan kepada orang lain dengan istilah-istilah filsafat, bukan dengan Kristus. Akan tetapi, Paulus tidak memakai istilah-istilah filsafat ketika ia membicarakan Kristus. Sebaliknya, ia membicarakan hal-hal rohani dengan perkataan rohani. Ia menggunakan perkataan rohani yang identik dengan hal-hal rohani itu sendiri. Dalam ayat 13, Paulus seolah-olah berkata kepada orang-orang Korintus, "Aku tidak bisa menggunakan perkataan hikmat Yunani untuk menyampaikan hal-hal rohani. Sebab itu adalah kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia. Yang demikian itu bukan perkataan rohani dan tidak dapat digunakan untuk membicarakan hal-hal rohani. Kalau aku menganggap kata-kata hikmat yang dikagumi oleh kalian, orang-orang Yunani, aku tidak akan sanggup membicarakan hal-hal rohani kepada kalian." Kita harus menentang godaan untuk merendahkan standar rohani. Sebaliknya, kita harus berusaha membawa orang lain mencapai standar ini. Setelah nampak visi tentang ekonomi Allah, kita harus mempertahankan standar visi ini. Bahkan ketika orang lain menganjuri kita untuk turun ke standar mereka dengan alasan mereka tidak dapat memahami apa yang kita katakan. Permintaan semacam itu telah sering disampaikan kepada saya dan datang dari berbagai arah. Namun demikian, saya menolak untuk turun ke standar hikmat manusia. Sebaliknya, saya menganjuri orang lain demi rahmat Allah mencapai standar Allah. Kita pasti tidak dapat membicarakan hal-hal rohani dengan filsafat Yunani,
etika Tiongkok atau dengan ungkapan-ungkapan kebudayaan Amerika umumnya. Hal-hal rohani hanya dapat diterangkan dengan hal-hal rohani, yaitu dengan perkataan rohani. Inilah pelajaran penting yang harus kita pelajari. Orang-orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Mandarin tahu pentingnya menggunakan kata-kata rohani untuk menyampaikan hal-hal rohani. Misalnya, Perjanjian Baru sering menggunakan ungkapan di dalam Kristus. Tetapi dalam bahasa Mandarin tidak ada cara untuk mengungkapkan fakta bahwa seseorang dapat berada di dalam orang lain. Para penerjemah itu tidak mengganti ungkapan di dalam Kristus ini. Mereka tidak menyesuaikan diri dengan batasan bahasa Mandarin dalam hal ini. Sebaliknya, mereka menciptakan ungkapan baru dalam bahasa Mandarin untuk menyampaikan pemikiran tentang berada di dalam Kristus. Kemudian ungkapan tersebut menjadi populer dalam bahasa Mandarin lisan. Hal ini mengilustrasikan fakta bahwa bila kita ingin membicarakan hal-hal rohani dengan kata-kata rohani, pada akhirnya orang lain pun akan belajar dan mencapai standar Allah juga. Jangan turun ke bawah, bawa mereka naik ke atas. Inilah yang dimaksud dengan membicarakan hal-hal rohani dengan kata-kata rohani. Saya sangat suka hal ini, Saudara Petrus. Dan saya harap kita bisa mendapatkan kata-kata dari Tuhan untuk menyampaikan pentingnya hal ini kepada para pendengar kita. Orang Tiongkok bahkan tidak memiliki istilah di dalam Kristus. Tetapi para penerjemah itu setia dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Baru. Mereka tidak mengubah bahasa untuk menyesuaikan dengan pemahaman manusia. Tetapi mereka membawa manusia menyesuaikan pemahaman mereka ke bahasa Alkitab. Ini sangat bagus. Saya rasa ini mungkin salah satu hal terpenting yang akan kita bicarakan hari ini. Karena kita semua perlu dibawa naik ke atas. Kita tidak menggunakan pengukataan lokal kita untuk membuat hal-hal tentang Allah lebih dimengerti oleh manusia. Ini bukanlah perkara psikologi orang Amerika atau filsafat Yunani, bahkan hikmat Yunani. Saudara Aldo, saya rasa kita harus menyadari bahwa kita semua seperti gereja di Korintus, kita penuh dengan berbagai jenis hikmat, kebudayaan, pengetahuan yang kita utarakan sesuai dengan pemahaman alamiah kita. Tapi kita tidak boleh tetap di bawah. Kita harus naik ke atas. Artinya, kita harus melatih pemahaman rohani kita dengan menggunakan istilah-istilah rohani, istilah-istilah Alkitab, istilah yang benar-benar mengkomunikasikan hal-hal rohani kepada roh kita. Jika kita menyadari hal ini, kita akan memiliki lebih banyak pengertian dan lebih banyak kenikmatan akan Kristus. Kita akan memahami apa memperhidupkan Kristus itu. Jadi saya berharap kita semua, termasuk saya, memiliki kedambaan untuk lebih memahami kata-kata rohani yang adalah sarana untuk mengkomunikasikan hal-hal rohani. Jika kita tidak menggunakan kata-kata rohani, lalu dengan apa kita dapat membuat orang tertarik? Ini mengingatkan saya pada suatu ibadah yang pernah saya hadiri, di mana ada ribuan orang muda yang hadir dalam ibadah itu. Lalu Saudara Lee bertanya kepada saya apa yang menjadi daya tariknya. Dan saya harus mengakui bahwa yang menjadi daya tarik di dalam ibadah tersebut bukanlah kata-kata rohani. Ada sesuatu yang lain di sana malam itu yang menjadi daya tarik bagi orang-orang muda itu. Ketika saya mengatakan hal itu kepadanya, dia menggelengkan kepalanya. Kita tidak pernah boleh mengizinkan sesuatu yang bukan Kristus, yang bukan kebenaran, dan yang bukan kata-kata rohani untuk menarik orang. Manusia jiwani tidak bisa memahami hal-hal yang dari roh. Ini harus menjadi peringatan bagi kita, agar tidak menggunakan pemahaman jiwa yang bersifat mental. Jangan menggunakan gaya bahasa orang Amerika, atau orang Tiongkok, atau orang Jepang, atau orang Spanyol, atau segala macam gaya bahasa menurut adat istiadat kita, atau menurut budaya kita. Kita harus menggunakan gaya bahasa yang lebih dalam daripada gaya bahasa lokal kita.
Kita harus memiliki kata-kata roh untuk mengkomunikasikan hal-hal rohani ke dalam orang-orang yang rohani. Nah, Saudara Petrus, hal itu akan memimpin kita masuk ke dalam bagian terakhir program hari ini bersama Witnessly. Mari kita lanjutkan ke dalam 1 Korintus 2 ayat 14 tentang menanggulangi manusia jiwani. Now, verse 14. Ayat 14 mengatakan, tetapi manusia jiwani tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Menurut konteks 1 Korintus, seorang manusia jiwani adalah orang yang hidup menurut kebudayaan Yunani. Pada prinsipnya, orang-orang yang hidup menurut kebudayaan mereka adalah orang yang jiwani. Kalau seorang beriman Tionghoa hidup menurut etika Tionghoa, ia adalah orang yang jiwani. Demikian pula, kalau seorang saudara Amerika hidup menurut kebudayaan modern Amerika, ia pun seorang manusia jiwani. Karena itu, seorang manusia jiwani adalah seorang yang hidup di dalam kebudayaannya. Dalam ayat 14, Paulus menekankan fakta bahwa hal-hal dari Roh Allah hanya dapat dilihat jelas secara rohani. Jika kita ingin melihat jelas hal-hal rohani, kita harus tahu bahwa kita memiliki satu roh. Kemudian kita perlu menyadari bahwa Roh Allah berhuni di dalam roh kita. Dan kita mulai melatih roh kita untuk melihat jelas hal-hal rohani dengan cara yang rohani. Dalam ayat 15, Paulus berkata, tetapi manusia rohani menilai, melihat jelas segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Manusia rohani adalah orang yang menyangkal jiwanya dan tidak hidup oleh jiwanya, tetapi membiarkan rohnya, yaitu roh yang telah dilahirkan kembali, yang digerakkan dan diduduki Roh Allah untuk mengendalikan seluruh dirinya. Lebih jauh ia hidup oleh roh ini, bergerak dan berperilaku berdasarkan roh ini. Orang rohani sedemikian bisa melihat jelas perkara Roh Allah, karena naluri kesadaran rohaninya bisa menyatakan daya gunanya. Mereka yang tidak melatih roh tidak bisa melihat jelas orang yang rohani. Ayat 16 adalah penutup dari bagian 1 Korintus ini. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena kita bersatu secara organik dengan Kristus, maka kita memiliki segala indera yang ia miliki. Pikiran adalah indera kecerdasan, adalah organ pemahaman. Kita memiliki organ pikiran Kristus ini, maka kita bisa mengetahui apa yang ia ketahui. Kita bukan hanya memiliki hayat Kristus, tetapi juga memiliki pikiran Kristus. Kristus harus menjenuhi pikiran kita dari roh kita, sehingga pikiran kita menjadi satu dengan pikiran Kristus. Ketika kita menjadi satu dengan Kristus, maka pikirannya akan menjadi pikiran kita. Ini tidak seharusnya hanya menjadi doktrin bagi kita, tetapi harus menjadi pengalaman dan praktek kita. Saudara Petrus, ada banyak hal yang perlu kita bahas di sini, tetapi waktu kita tidak banyak. Saudara Witnessly mendorong kita untuk membaca catatan kaki versi pemulihan 1 Korintus 2 ayat 16 tentang memiliki pikiran Kristus. Catatan kaki itu mengatakan bahwa karena kita bersatu secara organik dengan Kristus, maka kita memiliki segala indera yang Ia miliki. Pikiran adalah indera kecerdasan, adalah organ pemahaman. Kita memiliki organ pikiran Kristus ini, maka kita bisa mengetahui apa yang Ia ketahui. Kita bukan hanya memiliki hayat Kristus, tetapi juga memiliki pikiran Kristus.
Kristus harus menjenuhi pikiran kita dari roh kita, sehingga pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya. Amin. Saya rasa ini adalah bagian terdalam dari apa yang kita dapatkan hari ini. Ini bahkan melampaui perkara memperhidupkan Kristus melalui melatih roh kita. Karena sekarang Paulus berbicara tentang pikiran Kristus. Ada 2 pasal dalam Alkitab yang berbicara tentang pikiran Kristus. Dalam kitab Filipi ia menyebutkan pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus dia juga menyebutkan pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus. Bagaimana mungkin kita memiliki pikiran Kristus? Karena roh kita dihuni oleh roh Allah. Roh Allah lah yang memberi hayat kepada roh kita. Jadi saat kita menikmati Dia, saat kita melatih roh kita, hayat itu bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Kristus menjadi hayat kita. Dia menjadi segala sesuatu bagi kita. Dengan demikian, barulah kita benar-benar dapat memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus dapat direalisasi dan dialami di dalam pikiran kita, sehingga kita dapat memiliki pikiran Kristus. Hal ini bukan berarti bahwa kita melatih pikiran kita, melainkan ketika kita melatih roh kita, Kristus sendiri yang ada dalam roh kita menyebar ke dalam pikiran, emosi, dan tekad kita. Inilah rupanya cara kita membedakan dengan daya pembeda rohani. Pada bagian pertama dari segmen ini, ia berbicara tentang daya pembeda rohani, bukan daya pembeda secara ilmiah maupun secara mental, tetapi daya pembeda secara rohani. Benar, kita secara rohani membedakan dengan pikiran Kristus. Saudara Petrus, waktu kita telah habis. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Saya sangat menghargai Anda telah berada di sini. Saudara Aldo, senang sekali saya bisa berada di sini. Dan kami senang juga Anda telah bersama kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee. Persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil didedikasikan untuk ministry Watchman Nee dan Witness Lee, 2 rekan sekerja Tuhan di Tiongkok selama paruh pertama abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, Watchman Nee mengutus Witness Lee untuk melaksanakan ministry ini di Taiwan. Kemudian Tuhan membawanya ke Amerika Serikat, dan akhirnya ke seluruh dunia sebelum dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Yayasan Perpustakaan Injil sekarang memiliki ratusan judul dari Watchman Nee dan Witness Lee yang tersedia dalam banyak bahasa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yayasan Perpustakaan Injil dan semua yang kami tawarkan, kunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan. Apakah arti gereja? Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tubuh Kristus bukan suatu organisasi, tetapi suatu organisme yang tersusun dari semua orang beriman yang dilahirkan kembali bagi ekspresi dan semua kegiatan-kegiatan Sang Kepala. Tubuh Kristus adalah hasil dari Kristus yang berinkarnasi, tersalib, bangkit, dan naik ke surga, yang telah datang ke dalam gereja. Dengan transmisi surgawi dari Kristus yang naik ke surga, kita disatukan dengannya sehingga tubuhnya dihasilkan. Itu adalah kutipan catatan versi pemulihan dari Alkitab yang diterbitkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Anda dapat mengunjungi pelajaranhayat.com untuk informasi lebih lanjut.